Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan suami istri sangat didamba-dambakan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Selain karena menyempurnakan separuh agama, menikah juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi keduanya. Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan suami istri. Namun, juga perlu disadari bahwa tidak semua dalam kehidupan rumah tangga seseorang bisa berjalan mulus seperti yang kita inginkan. Karena cobaan dan rintangan akan selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk selalu bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti yang kita tahu, dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan antara suami dan istri. Akan tetapi, seorang istri juga mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam rumah tangga, terutama istri yang solehah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seseorang lelaki, yaitu istri soleha, yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi akan menjaga dirinya." Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan bagi kaum lelaki, kedudukan di dalam rumah tangga sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa laki-laki merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Akan tetapi
Tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga, tak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, bagi para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri. Lalu, apa saja dosa suami terhadap istri tersebut? Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri maupun anak-anaknya. Mengajarkan ilmu agama kepada istri maupun anak adalah kewajiban bagi para suami. Karena dalam hal ini, kewajiban suami adalah untuk memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya azab kubur dan siksa api neraka. Di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'dunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kewajiban seorang suami adalah mengajarkan istri dan anak-anaknya akhlak yang baik supaya keluarganya bisa terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang melalaikan perintah agama. Kemudian yang kedua, suami membenci istri. Perlu diketahui bahwa perasaan benci berbeda dengan perasaan cemburu. Benci adalah suatu sifat tidak suka terhadap orang lain yang berkepanjangan dan akan terus tidak suka sekalipun orang yang dibencinya berbuat baik kepada orang yang membenci. Sepasang suami istri akan menjalani hidup yang panjang hingga terpisahkan oleh takdir. Untuk itu, jangan merusak kepercayaan dan hubungan itu sendiri. Janganlah seorang suami membenci istrinya sendiri karena alasan suatu perkara. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah jelas bahwasanya kita dilarang untuk membenci istri sendiri, karena tidak semua sifat dan sikap yang ada pada istri selalu buruk. Akan tetapi, di balik keburukan istri atau sikap tersebut, ada satu atau beberapa sifat dan sikap yang baik. Kemudian yang tiga, tidak merasa cemburu. Menurut pendapat sebagian orang, bahwa rasa cemburu merupakan bentuk tanda cinta seseorang. Pasangan yang tidak merasa cemburu pun patut dipertanyakan rasa cintanya terhadap pasangan, apalagi ketika mengetahui istrinya keluar rumah bersama lelaki lain. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, ad-dayus adalah para lelaki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, tetapi tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa cemburu yang dimaksud adalah membiarkan keluarganya atau istrinya bermaksiat tanpa memberikan peringatan. Kemudian yang keempat, suami tidak memberi istri nafkah. Posisi suami dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Akan tetapi, masih ditemukan suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda,
Seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur peran masing-masing dari suami dan istri. Bahkan hak seorang istri sangat dilindungi oleh negara Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat di buku nikah bagian sighat taklid. Di sana terdapat poin yang menyatakan apabila suami tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, telah jatuh talak 1. Kemudian yang kelima, suami enggan untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Tidak sedikit suami yang malas membantu pekerjaan rumah tangga keluarganya. Melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjaga kebersihan tempat tinggal merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Namun, tidak sedikit suami yang memandang bahwa istri harus melakukan semua pekerjaan tersebut. Suami biasanya merasa kalau sudah memberikan nafkah lahir, maka tugas suami sudah selesai. Padahal kita tahu tugas seorang istri sangatlah berat. Misalnya istri harus memasak, mencuci pakaian suami dan anak-anaknya, mencuci piring, menyapu, mengepel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika para suami ketahui Rasulullah telah memberikan teladan dengan giat membantu istri dalam persoalan rumah tangga sekalipun, sebaiknya suami-suami juga membantu pekerjaan rumah tangga meskipun hanya sedikit, karena hal tersebut sangat berharga dan mengurangi beban istri. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu solat maka beliau pun keluar untuk solat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, suami menyebarkan aib istri. Sudah semestinya sepasang suami istri menyimpan rapat-rapat urusan rumah tangga mereka. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Akan tetapi, tak jarang ada seorang suami yang malah menyebarluaskan aib seorang istri kepada orang lain. Dan ini sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama, terutama agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, suami menyakiti istri secara fisik. Masalah kekerasan dalam rumah tangga masih sering kita dengar saat ini. Ada suami yang memanfaatkan posisinya sebagai kepala rumah tangga dan keunggulan fisiknya untuk menyakiti istri sendiri secara fisik. Perbuatan memukul, menendang, atau menyakiti istri secara fisik malah banyak dilakukan oleh para suami. Biasanya ini terjadi karena ketidaksadaran diri dari seorang suami, karena pengaruh minuman beralkohol, masalah keuangan dalam rumah tangga, tekanan dari suatu pekerjaan, dan lain sebagainya. Menyakiti istri secara fisik merupakan dosa yang sangat besar dalam pandangan Islam.
karena wanita merupakan kaum yang harus dilindungi karena kelemahannya. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedelapan, suami berpoligami tanpa memperhatikan syariat Islam. Poligami adalah hal yang tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam membolehkan suami untuk melakukan poligami, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Jika suami melakukan poligami hanya berdasarkan kepada hawa nafsu saja, tidak memperhatikan hak-hak seorang istri, dan tidak dapat berlaku adil, maka hal tersebut bisa menjadikan suami berlaku zalim kepada istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berlaku zalim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 8 dosa suami terhadap istri yang biasanya dilakukan dengan sadar ataupun tidak sadar, dan mungkin masih banyak dosa suami terhadap istri lainnya. Namun 8 dosa ini adalah yang sering terjadi pada masyarakat kita saat ini. Ingatlah bahwa manusia pasti melakukan kesalahan, namun kita juga bisa belajar dan memperbaiki kesalahan tersebut. Awalilah kehidupan rumah tangga saudaraku semuanya dengan kebaikan. Insya Allah akan menuai kebaikan pula pada rumah tangga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.